Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilwa Taskia dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411 0190. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dari mata kuliah teknoforensik. Yang pertama yaitu ada materi dari design thinking. Design thinking merupakan pendekatan inovatif untuk memecahkan masalah kompleks yang menempatkan pengguna sebagai pusat perhatian utama. Ini bukan hanya metode untuk merancang produk ataupun layanan, akan tetapi juga merupakan pendekatan yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis hingga pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dan juga ada application of design thinking. Penerapan design thinking dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai konteks, baik di dalam maupun di luar bisnis. Berikut adalah beberapa contoh penerapan design thinking dalam berbagai konteks. Yang pertama, dalam bisnis dapat digunakan untuk mengembangkan produk ataupun layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perusahaan dapat menerapkan pendekatan ini dalam proses pengembangan produk baru, perbaikan produk, atau peningkatan pengalaman pelanggan. Kemudian, dalam pendidikan dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan juga efektif. Guru dapat menetapkan pendekatan ini dalam merancang kurikulum, membuat aktivitas pembelajaran yang berbasis proyek, atau mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Dalam pelayanan kesehatan, di bidang pelayanan kesehatan, design thinking dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pasien, mengembangkan solusi-solusi inovatif untuk masalah kesehatan, atau merancang lingkungan yang lebih ramah pasien di rumah sakit ataupun klinik. Kemudian, di dalam pemerintahan dan layanan publik, dalam konteks pemerintahan dan juga layanan publik, design thinking dapat digunakan untuk merancang kebijakan ataupun layanan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, terhadap non-profit dan juga organisasi sosial. Organisasi non-profit dan sosial juga dapat menggunakan design thinking untuk meningkatkan dampak positif mereka dalam masyarakat. Kemudian di sini ada materi bisnis model canvas. Bisnis model canvas merupakan alat yang digunakan untuk merancang, menggambar, dan memvisualisasikan model bisnis suatu perusahaan. Ini merupakan kerangka kerja yang terdiri dari 9 blok utama yang mempresentasikan elemen-elemen kunci dari model bisnis. Di sini ada case study. Di sini saya memasukkan perusahaan atau platform online yaitu Airbnb. Airbnb merupakan platform online yang menghubungkan traveler dengan host yang menyewakan tempat tinggal mereka untuk menginap. Berikut adalah penerapan bisnis model canvas pada bisnis Airbnb. Yang pertama yaitu ada segmen pelanggan. Segmen pelanggan Airbnb mencakup wisatawan ataupun pelancong yang mencari akomodasi murah dan juga unik, serta host yang memiliki tempat tinggal yang ingin disewakan. Yang kedua ada prosesi nilai. Airbnb menawarkan prosesi nilai bagi pelancong dengan menyediakan alternatif akomodasi yang terjangkau dan juga personal. Bagi host, Airbnb menawarkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menyewakan properti mereka. Kemudian yang ketiga ada saluran. Saluran distribusi Airbnb adalah platform online mereka sendiri, serta berbagai saluran pemasaran digital dan kemitraan dengan agen perjalanan dan situs web perjalanan lainnya. Kemudian hubungan dengan pelanggan. Airbnb membangun hubungan dengan para pelanggannya melalui layanan pelanggan yang responsif, umpan balik, dan juga ulasan. Mereka juga memfasilitasi komunikasi antara host dan juga tamu melalui platform mereka. Yang kelima yaitu ada sumber pendapatan. Airbnb menghasilkan pendapatan dari biaya-biaya layanan yang dibebankan kepada host dan juga tamu. Mereka juga memiliki sumber pendapatan tambahan dari fitur-fitur premium dan juga layanan tambahan seperti misalnya asuransi. Kemudian yang keenam ada sumber daya kunci. Sumber daya kunci Airbnb termasuk platform teknologi, merek, database pengguna, tim pengembangan produk, dan tim manajemen. Yang ketujuh terdapat struktur biaya.
Struktur biaya Airbnb meliputi biaya operasional untuk pengembangan dan pemeliharaan platform, biaya pemasaran, biaya layanan pelanggan, biaya administratif, serta biaya regulasi dan juga kepatuhan. Kemudian di sini ada materi yang ketiga, yaitu ada value proposition canvas. Di sini saya memasukkan studi kasus dari ABC Fitness Center. ABC Fitness Center adalah pusat kebugaran yang menyediakan berbagai layanan dan program kebugaran untuk pelanggan dari berbagai latar belakang. Berikut merupakan penerapan value proposition canvas dalam konteks ABC Fitness Center. Yang pertama ada customer profile atau profil pelanggan. ABC Fitness Center menargetkan individu yang peduli dengan kesehatan dan juga kebugaran, termasuk mereka yang ingin menurunkan berat badan, membangun otot, meningkatkan kesehatan jantung, atau sekedar menjaga kebugaran fisik. Kemudian yang kedua ada customer jobs atau tugas dari pelanggan. Tugas-tugas pelanggan ABC Fitness Center termasuk mencari program kebugaran yang sesuai dengan tujuan mereka, mendapatkan bimbingan dari instruktur yang berkualitas, menemukan motivasi untuk tetap konsisten dalam latihan, dan mencari lingkungan yang nyaman dan juga ramah. Setelah itu di sini ada value proposition canvas. Yang di sini ada tantangan atau pains. Tantangan utama bagi pelanggan termasuk kurangnya motivasi untuk berolahraga secara teratur, kesulitan dalam menemukan program kebugaran yang sesuai dengan preferensi dan jadwal mereka, serta biaya yang tinggi untuk bergabung dengan pusat kebugaran. Kemudian ada gains atau keuntungannya. Pelanggan mencari keuntungan seperti program latihan yang disesuaikan dengan tujuan dan kemampuan individu, dukungan dari instruktur dan sesama anggota, akses ke peralatan dan fasilitas berkualitas, serta pengalaman yang menyenangkan dan memotivasi. Value maps-nya atau peta nilainya, ABC Fitness Center ini menawarkan berbagai program latihan dan kelas, pelatihan personal, akses ke peralatan fitness terbaru, lingkungan yang bersih dan juga nyaman, serta dukungan dari instruktur dan anggota lainnya. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu composition analysis atau analisis persaingan. Analisis persaingan adalah proses untuk memahami dan mengevaluasi pesaing langsung dan tidak langsung dalam suatu industri atau pasar tertentu. Tujuan dari analisis persaingan ini ialah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi mereka, posisi pasar, serta peluang dan juga ancaman yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Kemudian di sini ada step to composition analysis. Yang pertama ada identifikasi pesaing. Pesaing langsung adalah perusahaan yang menawarkan produk atau layanan serupa dengan pelanggan yang sama. Sedangkan pesaing tidak langsung mungkin menawarkan produk ataupun layanan yang berbeda, akan tetapi memenuhi kebutuhan atau keinginan yang sama bagi para pelanggannya. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Selanjutnya data pesaing. Data tentang pesaing tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Ini termasuk informasi tentang produk ataupun layanan yang mereka tawarkan seperti harga, promosi, distribusi, pangsa pasar, kekuatan keuangan, reputasi merek, strategi pemasaran, dan juga lainnya. Dan yang ketiga, ada analisis kekuatan dan juga kelemahan. Setelah data dikumpulkan, kekuatan dan kelemahan masing-masing pesaing dievaluasi. Ini melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek seperti kualitas produk ataupun layanan, harga, reputasi merek, inovasi, distribusi, dan juga layanan pelanggan. Kemudian yang keempat ada penentuan strategi pesaing. Analisis persaingan juga melibatkan pemahaman tentang strategi yang digunakan oleh pesaing untuk memasuki pasar, mempertahankan pangsa pasar, atau mengejar pertumbuhan. Ini termasuk strategi harga, diferensiasi produk, penetrasi pasar, ekspansi geografis, dan juga lainnya. Dan yang kelima ada penilaian ancaman dan peluang.
Akhirnya, analisis persaingan harus mencatat ancaman dan peluang yang ditimbulkan oleh pesaing. Ini dapat termasuk ancaman dari pesaing baru atau produk mengganti, serta peluang untuk berkolaborasi atau berinovasi dengan pesaing yang ada. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari beberapa materi dari mata kuliah Technopreneurship. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.